kasih karunia-Nya kepada kita, dan segala damai sejahtera dilimpahkan kepada kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, jikalau hadir. Yang terhormat dari PDI Perjuangan Wilayah 6, Dapil 6, jikalau hadir. Yang terhormat dan kami hargai pemilik OE Alicia Resto yang sudah menyediakan tempat dan juga menjamu kita di siang hari ini. Yang terhormat dan kami hargai para pengurus Yayasan Kental Kasih Bapa. Yang kami hormat dan kami hargai para pengisi acara, baik vokal grup Cemplon, ya, ada cemplonnya, ada kata orang Jawa itu cemplon itu lenyem, ya. Tapi di sini jadi vokal grup kan luar biasa. Ada grup pengisi biola dari teman kita yang manggung di Perempatan Yasmin. Tapi kita suka cita bisa hadir di siang hari ini. Demikian juga dari grup senam OE Alicia Resto yang hari Kamis latihan, tetapi bisa pada siang hari ini bisa mengisi acara untuk memeriahkan kita. Juga tamu undangan yang boleh meluangkan waktu untuk hadir bersama kita di siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang penuh kuasa, kita melihat bahwa anak terlantar itu masih sebesar 9.113 anak. Kemudian anak yatim piatu masih sebesar 1 juta. Sedangkan orang tua terlantar itu sebesar 2,1 juta. Itu yang sudah terdata Badan Statistik di tahun 2024. Tapi yang belum terdata pasti lebih banyak lagi. Dan kami diingatkan oleh sabda Tuhan yang berfirman, ibadah yang suci dan yang tidak bercacat, ibadah yang sempurna adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu kita juga bersimpati, kita berempati kepada mereka-mereka yang kurang beruntung kehidupannya, mereka-mereka yang masih terlantar. Saya teringat pada waktu kami masih kecil, di keluarga kami biasa, walaupun bapak saya itu gajinya pas-pasan 60.000 sebulan di zaman itu, tetapi jika ada anak hilang, mereka antarkan ke keluarga kami. Ada remaja pemuda yang istilahnya kena narkoba, ya kan, diantarkan ke keluarga kami. Ya kami pelihara dengan apa adanya. Ada juga seorang nenek, dia bilang ini, dia kan di depan rumah kami. Kemudian saya panggil, Mbak, kenapa sih Mbak bilang ini? Aku diusir anakku. Oh, ya udah Mbak, masuk. Masuk itu bukan hanya saat itu juga, tetapi ada sekitar 10 tahun ikut kami.
Tentu Bapak Ibu tidak sama dengan keluarga kami, karena sebenarnya kalau dengan jumlah penduduk Indonesia 280 juta, untuk menangani sekitar 5 juta itu adalah hal yang mudah untuk mengadopsi mereka. Yang jadi bahan pemikiran adalah kadang-kadang ada keluarga yang tidak nyaman dengan kehadiran orang asing. Mungkin sudah sibuk bekerja dan sebagainya, ada banyak pemikiran. Jangan-jangan si orang itu begini begitu segala macamnya. Nah, dengan hal seperti itu, dengan pemikiran seperti itu, maka kami bersama pengurus untuk mendirikan Yayasan Bekal Kasih Bapa dengan tujuan untuk memelihara mereka, baik dari anak-anak terlantar, yatim piatu, demikian juga orang tua terlantar, baik yang sudah terdata maupun yang belum. Dan program-program kami adalah yang kami tampilkan di handbook. Ya. Kami akan membekali dan menyalurkan babysitter kalau ada ibu-ibu atau saudara-saudara usia 25 tahun sampai 50 tahun yang terpanggil untuk bergabung bersama kami menjadi babysitter, baik dalam negeri maupun luar negeri, nanti kita bekali dan kita salurkan. Demikian juga dengan pembekalan dan penyaluran pendamping orang sakit. Dan sekarang ini banyak keluarga-keluarga kecil, anggota keluarganya sibuk bekerja, pulang malam segala macamnya. Nah, kalau ada anggota keluarga yang sakit, tentu tidak ada orang di rumah, baik untuk mengantarkan ke rumah sakit, untuk menjaga dan sebagainya. Karena pengalaman saya, ada seorang ibu janda, orang keluarganya sudah nggak ada, cuma ada keponakan, kesulitan untuk menunggu waktu orang itu sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan kami layani bersama suami saya dengan tekun sampai meninggalnya. Dan hal seperti ini kan bukan hanya satu orang saja yang seperti ini. Dan maka dengan pengalaman seperti ini kami menyediakan waktu apabila Bapak Ibu Saudara nanti terpanggil untuk menjadi pendamping orang sakit atau orang terluka, juga bergabung bersama kami. Kami juga akan mengadakan latihan kerja bagi para putus sekolah, mereka yang tidak mau sekolah lagi karena tidak ada biaya atau mereka IQ-nya tidak mampu dan mereka punya keterampilan. Nah, bergabung bersama kami untuk bersama-sama belajar, istilahnya keterampilan untuk mencari nafkah, dan juga nanti kita doakan dan juga kita salurkan supaya mereka dengan keterampilannya bisa mencari nafkah, bisa menafkahi keluarganya. Nah, selanjutnya juga kami akan mendirikan dan mengelola panti asuhan, panti lansia, panti jompo, karena kan orang-orang mereka walaupun ada keluarganya, kadang-kadang juga anggota keluarga sibuk, mereka orang tuanya tidak terurus, mereka kesepian, ya kan? Tapi kalau bergabung dengan kami nanti, mereka akan dihibur dengan bergabung dengan panti asuhan, saling mengasuh, saling ngobrol, ada kegiatan-kegiatannya sehingga mereka para lansia mereka bisa terhibur bersama kami nanti. Demikian juga ada juga pendirian dan pengelolaan pemulihan jiwa atau rehabilitasi mereka-mereka yang mengkonsumsi narkoba, yang ingin sembuh. Nanti juga kita kita tampung, kita obati, dipelihara, karena kami juga ada dokternya, ada spesialis, ada bidannya, ada perawatnya, segala macamnya kita lengkapi sehingga mereka sungguh-sungguh sembuh dan hidup mereka berguna bagi Tuhan. Nah, demikian juga kita akan mendirikan dan mengelola